Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku Hamdan Firdaus. Di video kali ini kita bakal bahas soal SIMAK UI tahun 2019, subtes Bahasa Indonesia. Mungkin aku bakal bikin videonya dalam beberapa part, karena kalau dari keseluruhan ada 15 soal, supaya videonya juga tidak terlalu panjang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah soal, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Mungkin teman-teman bisa pause videonya kalau memang mau mengerjakan terlebih dahulu. Oke, kita baca dulu biar tahu teks ini ngebahas tentang apa. Sambil meng-highlight poin-poin pentingnya. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Nah, oke, langsung saja kita ke opsi A. Kita cari ya, manakah yang tidak sesuai dengan bacaan. Opsi A, depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Apakah betul? Iya, betul ya. Ini tepat nih. Karena disebutkan di kalimat satu ini, yang mirip itu adalah gejala dan efeknya ya, yang hampir mirip gitu. Jadi ini bisa sesuai, ini sesuai. Kemudian opsi B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Nah, apakah ini sesuai? Tidak ya. Karena di teks tidak ada gitu, tidak disebutkan secara eksplisit kalau stres itu merupakan masalah kesehatan mental. Jadi ini tidak sesuai nih. Oke, kita kunci dulu jawabannya adalah B. Kita lihat opsi C, depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Ini betul ya. Seperti yang disebutkan pada kalimat 2 kan, depresi nih. Periode berkesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Ini berarti kan fatal banget gitu. Kemudian opsi D, ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Ini juga betul. Dibuktikan dengan kalimat nomor 1 ya. Jelas di sini ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Opsi E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini juga sesuai dengan kalimat 3 ya kan, disebutkan di sini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, gitu kan? Stres ya, stres di sini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah opsi B. Stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Oke, next ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini yang ditanya adalah kata ya kan, kata yang tidak sesuai. Kata yang tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada. Oke, kita bisa langsung ke opsinya dan cocokkan dengan kalimat-kalimatnya. Kita periksa satu persatu yang di opsi saja gitu. Opsi A, kalimat 6. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Betul ya ini ya. Sudah sesuai semua gitu. Tidak ada kata yang salah. Jadi opsi A ini sudah betul. Opsi B, kalimat 7. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Ini juga sudah betul, tidak ada yang salah. Kardiovaskuler di sini dimiringkan karena tidak baku ya, bahasa kedokteran gitu. Karena kalau yang baku harusnya kardiovaskuler. Tapi ini sudah betul karena dimiringkan. Kemudian opsi C, kalimat 8, sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Ini juga sudah betul ya, tidak ada kesalahan penggunaan kata.
Lanjut kalimat 9. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan, dan keuangan, serta kesepian. Nah, opsi D ini ada kata yang tidak sesuai, yaitu terdapat pada kata apakah. Kata apakah di sini tidak tepat ya penggunaannya, karena ini bukan kalimat tanya gitu. Di sini tidak ada tanda tanya, ini harusnya salah. Mungkin ini bisa diganti dengan apapun gitu ya. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk, apapun itu, masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian. Jadi ini adalah jawabannya, opsi D. Opsi E, kalimat 10, sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah, bisa juga menyebabkan stres. Nah, ini juga betul ya. Ini tidak ada kesalahan penggunaan kata. Oke, jadi opsi yang benar adalah opsi D. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, kalimat 3 di sini yang ditanya adalah kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas. Oke, langsung saja kita ke kalimat 1, opsi A. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Ini betul ya, efektif ya. Ini ada anak kalimat, kemudian ini induk kalimatnya. Ini sudah betul, efektif. Kalimat 2, depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Ini juga sudah tepat, efektif ya. Ini subjek, predikat, dan lain-lainnya gitu ada. Opsi C, kalimat 3. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius. Ini berarti kan kalau dari SPOK ini udah ada ya. Ini keterangan, di lain sisi itu keterangan, stres ini subjeknya, juga masalah umum dan serius ini predikatnya. Nah oke, kita cek lagi. Tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, kata menganggap ini kurang tepat ya penggunaannya. Karena kalau menganggap ini harusnya sebelumnya itu adalah subjek gitu kan. Aktif soalnya verba aktif ini. Tapi di sini diawali dengan konjungsi, tetapi sering diremehkan. Dan sebenarnya di sini tuh ada dan kan konjungsi. Kalau ada konjungsi dan berarti ini harusnya kesetaraan. Kalau di sini pakai di, berarti di sini juga pakai di. Tetapi sering diremehkan dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari itu. Harusnya kayak gitu. Jadi opsi C ini, kalimat 3 ini tidak efektif. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, kalau kalimat 4, opsi D, apa perbedaan antara stres dan depresi? Ini juga betul ya, karena ini kalimat tanya. Opsi E, kalimat 6, ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Ini juga sudah betul. Sudah efektif. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah opsi C. Lanjut ke soal terakhir. Di sini soalnya adalah tentang makna ya kan, makna yang selaras. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu pada kalimat 2. Kalimat 2 yang ini. Nah, oke, jadi memicu ini adalah artinya adalah menyebabkan terjadinya sesuatu gitu. Dalam konteks ini adalah bunuh diri. Menyebabkan terjadinya bunuh diri gitu ya. Nah, jadi kalau yang paling tepat itu sebenarnya yang paling tepat itu yang paling selaras itu adalah opsi E. Pemecatan ketua partai itu menyebabkan, memicu itu sama dengan menyebabkan ya kan, selaras dengan menyebabkan. Kalau mendorong opsi A ini tidak tepat, menarik juga tidak tepat ya, membawanya juga tidak tepat, mengakibatkan tidak tepat. Yang paling tepat itu yang paling selaras dengan kata memicu itu menyebabkan. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 4 adalah opsi E. Nah, itu dia soal pembahasan untuk part 1 ini. Nah, ini ada sebuah latihan, ini soal bonus. Coba teman-teman kerjakan dan jawab di kolom komentar. Manakah jawaban yang paling tepat? Mungkin itu dulu video kali ini, nanti kita lanjut di part-part berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu juga. Sampai jumpa di video berikutnya.